A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu untuk pertama kalinya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di lain waktu, dan yang paling kita inginkan adalah kita bertemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada siang hari ini walaupun cuacanya sedikit terik, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi bekal untuk kita di bulan Ramadan. Ya, kita sudah memasuki akhir bulan Sya'ban. Kita laksanakan puasa Ramadannya hari ini. Ada yang hari ini? Ada ya. Ya, ada yang sudah mulai hari ini puasa di beberapa tempat. Kita mungkin melaksanakan puasanya besok, insyaallah ya. Insyaallah besok. Kalau besok sudah nggak ada lagi minuman ini. Ini udah terakhir siang-siang minum. Alhamdulillah, untungnya kajian kita masih belum mulai puasa, jadi saya masih bebas minum. Insyaallah nanti akan kita bahas adalah tentang persiapan menyambut bulan Ramadan. Sebenarnya ini persiapannya sudah mepet. Ulama salaf dulu, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, murid-murid sahabat Rasul, dan ulama yang hidup di generasi salaf biasanya mempersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kita berapa? 6 jam sebelum datangnya Ramadan. Karena sebentar lagi maghrib. Kita menghitung Ramadan bukan besok, tapi nanti maghrib. Karena kita orang Islam, kalendernya adalah Hijriyah. Hijriyah itu mulai dihitung terbenam matahari. Jadi kalau matahari sudah terbenam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib tuh. Itu sudah mulai tanggal 1 Ramadan. Walaupun nanti kita tetap ikut hasil sidang itsbat yang diadakan oleh Kementerian Agama dan oleh seluruh ormas-ormas Islam berkumpul di sana, adu argumen, adu hasil penelitian dan sebagainya. Tapi sekali lagi, penanggalan Hijriah itu pertama kalinya maghrib. Makanya kalau seandainya maghrib nanti ini sudah 1 Ramadan, berarti langsung kita tarawih karena sudah Ramadan. Isyanya tarawih, dan kita nyambutnya sekarang jam 1, berarti 5 jam sebelum Ramadan. Ulama salaf dulu, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ya, ulama yang hidup di abad ke-8 9 Hijriah, beliau menyatakan bahwasanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan murid-muridnya dan seterusnya yang hidup di generasi salaf, generasi terbaik, itu menyambut Ramadannya 6 bulan sebelum Ramadan. Bagaimana mereka menyambut? Salah satunya mereka mulai banyak berdoa. Ya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan umurku sampai bulan Ramadan dalam keadaan selamat. Umurnya doang tapi nggak selamat gimana? Umurnya doang tapi terkapar di rumah sakit, nggak bisa puasa, nggak bisa tarawih. Umurnya sampai dan juga selamat, dan berikan Ramadan itu ya Allah, nikmatnya beribadah di bulan Ramadan, nikmatnya beramal di bulan Ramadan, nikmatnya tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, sholat tarawih, puasa dan ibadah, berbagi kepadaku ya Allah. Nikmat ibadah dan amal itu berikan kepadaku ya Allah, dan terimalah semuanya itu di sisimu. Diterima ibadah kita menikmati, kita diberikan umur, bisa melakukannya, dan juga kita menikmatinya dan diterima oleh Allah. Jauh-jauh hari itu mereka sudah mulai berdoa, dan sudah mulai pemanasannya itu di bulan Rajab.
Di bulan Rajab mereka sudah mulai banyak menanam benih amal. Jadi di bulan Rajab sudah mulai menanam benih amal. Kapan Rajab itu? Bulan Rajab. Kapan Rajab? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Rajab itu 2 bulan sebelum Ramadan. Sudah mulai menanam benih. Mulai sholat malamnya, mulai diaktifkan baca Qur'annya, mulai amalnya, mulai ini itunya di bulan Rajab. Dan di bulan Sya'ban lebih-lebih lagi sudah mulai mereka puasa. Rasul juga mencontohkan di bulan Sya'ban puasa full. Dan di bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana Allah mengangkat, ya, Allah menerima laporan amal kita selama 1 tahun. Malaikat mengangkat amal-amal kita, buku amal kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laporan amal 1 tahun itu di bulan Rajab. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya berharap mudah-mudahan amalku ketika dilaporkan kepada Allah dalam keadaan puasa. Makanya Rasulullah selama Sya'ban itu puasa full. Ya. Dan di bulan Sya'ban para tabi'in, muridnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mulai aktif mereka membuka Al-Qur'an. Makanya Sya'ban disebut Syahrul Qurra. Bulannya para pembaca Al-Qur'an. Sudah dimulai belum baca Qur'annya ini? Antum kalau seandainya main bola, futsal, kira-kira langsung main atau pemanasan dulu? Kalau langsung main gimana rasanya? Kram ya, nggak enak. Badan rasa pegel-pegel habis itu, pada kram dan sebagainya. Pemanasan dulu. Butuh yang namanya persiapan. Ramadan juga sama. Kalau seandainya Ramadan ini nggak ada pemanasannya, langsung puasa, langsung baca Quran, langsung tarawih. Sebelum Ramadan kita nggak ada baca Quran, nggak ada coba-coba puasa, nggak ada yang namanya sholat malam. Biasanya di Ramadan itu hari pertama panas banget rasanya, mulai habis zuhur, sholat zuhur, masjid-masjid penuh orang yang tepar. Ya, sering lihat kayak gitu di rumah. Jadi puasanya nggak produktif, habis buat tidur. Sholat tarawih rame di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, semakin ada kemajuan. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh semakin ada kemajuan. Bener nggak? Masjid-masjid di hari ketujuh, pekan kedua semakin ada kemajuan. Maju jamaahnya. Yang tadinya 5 shaf jadi 4 shaf. Maju. Semakin maju dekat sama imam. Sampai akhir Ramadan tanggal 28, 29 jamaahnya tinggal 1 shaf. Dan itu pun saya sering melihat ada juga 1 shaf yang nggak full. Kenapa? Mereka berburu diskon di mall. Ya, penuh. Siangnya kerja ataupun enggak ya, ada bukber biasanya. Habis itu langsung cabut nyari harga-harga murah di mall. Jadi ini jamaah rahmati Allah, teman-teman sekalian, maka yang namanya Ramadan itu butuh persiapan. Itu yang dilakukan oleh para ulama kita terdahulu, sahabat-sahabat Rasul, murid-muridnya Rasul, dan juga murid-muridnya para sahabat yang kita sebut dengan tabi'in. Jadi ada persiapannya, sehingga menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu ringan. Kalau sudah biasa puasa Senin Kemis ataupun puasa Sya'ban, di Ramadan nggak kaget, biasa saja, nggak panas, perutnya nggak lapar banget, badan nggak lemes, udah biasa. Yang biasa sholat malam, ya biasa aja tarawih, nggak jenuh, nggak bosen. Yang biasa baca Quran sehari seumpama nih ya, seperempat juz itu berapa halaman? 5 halaman lah. Karena 1 juz itu sekitar 20 halaman. Kalau seandainya 5 halaman berarti habis sholat baca satu halaman. Ya kan? Habis sholat 1 halaman. Bisa dibagi 2, sebelum sholat setengah halaman sambil nunggu qomat, setelah sholat setengah halaman. Kira-kira setengah halaman baca berapa detik? 1 menit, 2 menit, 3 menit, sebentar 1 halaman. Tapi kalau kita rutin bacanya tiap hari, di Ramadan nyantai saja kita. Bahkan banyak nggak di bulan Ramadan yang bermaksiat? Banyak. Dari mana maksiat itu datang? Dari mana orang itu dapat bisikan? Dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu kuat. Makanya kita minta pada Allah, ya Allah tolong diriku untuk ala zikrika,
untuk selalu ingat Engkau, rem. Jadi rem, kalau kita ingat Allah, kita itu seperti punya rem. Untuk berbuat dosa, hati-hati ya. Untuk berbuat maksiat, hati-hati, ada rem. Ala dzikrika wa syukrika, bersyukur atas nikmat Engkau ya Allah. Bersyukur ya Allah, alhamdulillah dikasih mata. Cara bersyukurnya bagaimana? Kalau kita dikasih mata berarti dipakai untuk sesuatu yang mendapatkan ridho Allah. Itu cara syukur kita. Allah memberikan kita kaki bisa berjalan. Cara syukurnya bagaimana? Langkahkan kaki untuk mendapatkan ridho Allah. Itu syukurnya. Allah kasih kita tangan, telinga, mulut, harta benda, kendaraan, semua yang di sekitar kita itu gunakan untuk yang membuat Allah ridho. Itulah syukur. Jadi kalau sekedar alhamdulillah ya Allah saya sudah dikasih telinga, belum dikatakan syukur, itu baru pujian. Sebelum kita membuktikan dalam tindakannya nyata. Nah ini jadi teman-teman sekalian rahmati Allah, yang pertama penting di hati, tanamkan tekad kuat supaya kita bisa mendapatkan nikmatnya ibadah dan amal di bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan dengan amal-amal kita. Ini amal-amalnya sudah susah nih. Yang puasa di hari ini sudah nggak ada kayaknya. Udah nggak bisa. Kapan mulai puasanya? Jam 1 siang nggak ada puasa jam 1 siang kecuali puasanya anak-anak. Ada yang waktu masih kecilnya pernah coba-coba puasa jam ini, puasa sambungan istilahnya. Pagi ya puasa, nanti zuhur buka, ntar kata ibunya nanti nyambung lagi ya dari zuhur sampai asar. Asar buka lagi, nanti dari asar nyambung lagi sampai maghrib. Itu puasanya anak-anak. Puasa latihan. Kita udah nggak ada lagi kesempatan sekarang untuk puasa, nggak ada. Untuk sholat malam masih ada kesempatan sebelum Ramadan? Sudah nggak ada. Ntar malam sudah mulai taraweh. Tinggal apa kesempatan kita untuk melatih diri? Walaupun tinggal sebentar lagi, ya sedekah. Tentu masih ada waktu ini 4 jam setengah, 4 jam setengah lebih, supaya nanti di bulan Ramadan kita nggak berat bersedekah. Coba sedekah. Yang kedua, ya baca Quran. Ini masih ada waktu sekitar 4 jam lebih, 4 jam setengah lagi. Nanti habis asar. Sebelum sholat asar, setelah sholat asar, bukalah Qurannya mulai. Dia mulai buka Qurannya. Saya sudah mulai alhamdulillah. Ya, karena di bulan Sya'ban itu syahrul qura. Bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi dimulai supaya Ramadannya kita diberikan tenaga lebih oleh Allah, fit. Nggak kaget kita. Nah, seperti itu persiapannya. Persiapan menghadapi bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah ilmu. Supaya apa? Supaya kita beribadah di bulan Ramadan tidak ditolak oleh Allah. Imam Ibnu Ruslan dalam kitabnya Az-Zubad mengatakan, ada orang yang beramal tanpa ilmu, tapi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal perbuatannya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Kenapa? Karena yang rukun tidak dilakukan, dianggapnya itu sunnah. Yang batal dilakukan, dianggapnya itu boleh-boleh saja. Orang beribadah tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang membawa kayu bakar di tengah malam. Bawa setumpuk kayu bakar di tengah malam dalam keadaan gelap gulita, ya, dia tidak tahu di tengah kayu bakar itu ada ular berbisa yang siap menggigit. Maka hati-hati kita dalam beramal dan beribadah, cari referensi supaya kita yakin yang kita lakukan itu benar-benar punya dasar, referensi. Ini dari buku apa, dari kitab apa, sumbernya dari mana dan sebagainya. Ya, maka dari itu penting sekali di sini harus dipahami, karena Ramadan ini banyak amal ibadah, mulai dari puasa. Nah ini nanti harus tahu fikih puasa namanya. Insya Allah nanti kita bahas. Ya, kita bahas 30 menit fikih puasa secara singkat saja. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa kewajiban puasa? Rukun-rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, pembatal-pembatal puasa. Dan ini harus paham nih. Jangan sampai nanti kita nggak tahu. Begitu juga tentang sholat tarawih kita, tentang sedekah kita, tentang baca Quran kita, harus paham semuanya. Nah ini namanya kita paham fikih Ramadan. Setiap kita melakukan sesuatu itu perlu yang namanya ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, waduh, khawatir amal ibadah kita nggak sah.
Contoh, ada nggak di antara antum dulu atau mungkin masih sekarang punya keyakinan kalau ada yang bertengkar terus satu nangis berarti batal puasanya? Masih ada yang punya pemahaman seperti itu? Biasanya anak-anak kecil kan bertengkar, berantem tuh lagi main. Jangan ini, jangan itu, ini mobil saya, ini mobil ini, dorong, nangis. Oh, kamu nangisin anak itu, batal, kamu batal puasanya. Ada ibu-ibu yang potong bawang, potong cabai, kena tangan berdarah. Oh, berdarah. Batal katanya puasanya. Ada yang seperti itu? Ada yang nyelam ataupun keramas ataupun siram kepala, batal puasanya. Ada. Jadi yang semacam-macam itu banyak beredar di masyarakat. Kenapa punya pemahaman seperti itu? Karena memang belum belajar. Di sini pentingnya ilmu. Di sini pentingnya ilmu. Ustadz, saya lagi masak, katanya kalau nyicipi kan boleh. Iya betul, nggak batal. Paling banter tuh paling makruh. Ya udah saya nyicipin. Ini jusnya sudah manis belum ya? Bismillahirrahmanirrahim, sekalian minum. Wah, manis Ustadz, seger juga di tenggorokan. Batal nggak? Nyicipin. Nyicipin batal nggak? Nyicipin batal nggak? Kalau kayak tadi nyicipinnya batal nggak? Kan ditelan. Nyicipin tuh nggak batal kalau dikeluarkan lagi, cukup lidah merasakan manis belum? Asin atau belum? Keasinan apa enggak? Jangan ditelan. Kalau ditelan ya batal. Nah, kan di sini kan penting yang namanya ilmu. Ustadz, ini lama banget maghribnya ya. Kita buka radio saja, putar-putar radio, nyari gelombang yang paling cepat azan maghribnya. Ini saya cerita bukan ngarang loh ya, semuanya kenyataan. Saya pernah dulu menjumpai ada sebagian yang seperti itu. Nyari radio tuh, saya waktu dulu tinggal di Cirebon. Nyari yang azannya duluan, padahal di situ belum azan. Dapatlah radio di wilayah Brebes, Tegal. Kira-kira Brebes, Tegal dengan Cirebon kan beda kabupaten. Waktu maghribnya sama enggak? Duluan Brebes, Tegal, selisih semenit 2 menit. Nah, kira-kira sah nggak nanti puasanya? Nah, ini yang harus perlu ilmunya. Jadi kita beribadah itu penting punya ilmu supaya supaya amal kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami semuanya ya? Nanti saya harapkan antum semua interaktif ya, banyak bertanya seputar puasa Ramadan, ibadah-ibadah di bulan Ramadan, hal-hal yang berkaitan dengan sah dan tidaknya ibadah di bulan Ramadan dan sebagainya, supaya kita nanti betul-betul keluar dari sini bawa bekal. Keluar dari sini bawa manuver, bawa bekal, bawa ilmu supaya kita Ramadannya tenang menjalaninya. Dan tinggal kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ketika Idul Fitri mulai banyak yang bilang taqabbalallahu minna wa minkum. Apa artinya? Taqabbala, semoga menerima. Allah, semoga Allah menerima minna wa minkum, amal ibadah kita dan kalian. Kita sudah ibadah dan kita sudah tahu ilmunya, tinggal kita berharap pada Allah semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, teman-teman sekalian rahmati Allah, ya, karena memang kita sengaja jangan terlalu lama, jadi pembukaannya secukupnya saja. Puasa itu sebagai benteng, insyaallah itu paham semua ya. Puasa itu sebagai benteng itu paham. Benteng kita dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya yang masih muda-muda sudah ngebet pengen nikah tapi belum ketemu jodohnya, banyakin puasa. Puasa itu adalah memecahkan syahwat. Karena ketika kita puasa badan itu tidak terlalu kuat, lemah, dan syahwatnya ikut lemah. Ya, diharapkan di situ kita tidak bergejolak syahwatnya, sehingga kita bisa mengendalikan diri. Makanya banyakin puasa. Yang pertama, puasa ini kita mulainya dari malam ya. Kita mulai malam, kita mulai ada yang sahur. Setengah jam lah sebelum subuh kita sahur. Atau kalau kita seandainya belum masak, ya udah masaknya jam 3:30. Sehingga kita makan masih dalam keadaan hangat, enak dimakannya. Kita makan jam 4.
Ini jadi mengakhirkan sahur. Yang pertama sunnah. Karena apa sunnah mengakhirkan sahur? Supaya puasa kita kuat. Kalau kita sahurnya jam 10 malam, jam 11 malam, waduh itu udah kelamaan. Jam 10 pagi saja sudah nahan 12 jam. Bayangkan kalau kita sahurnya jam 4, jam 10 pagi kita baru nahan 6 jam. Jadi kita sahurnya jangan malam-malam, jam 1 sahurnya setengah 2, jangan. Nanti tunggu sunnah. Walaupun boleh sahur jam 1, boleh silakan. Nah, ini semakin banyak yang datang nih, mudah-mudahan ilmunya nggak terlambat karena itu baru masuk ya. Tadi kan baru pembukaan. Nah ini jadi sahur disunahkan kita diakhirkan. Yang pertama. Yang kedua, batas akhir waktu sahur itu kapan? Yaitu ketika masuk waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh. Bukan azan Ustadz, bukan. Patokannya bukan azan. Karena apa? Bisa jadi azan itu lebih cepat atau lebih lambat, ya enggak? Ada petugas masjidnya, saya mah nunggu azan di masjid komplek aja Ustadz. Ya kalau yang azannya kebelet pengen pipis gimana? Ketinggalan 1 menit. Jadi gimana? Patokannya adalah waktu subuh. Kalau dulu itu melihat fajar. Subuh itu adalah ketika fajar shadiq muncul. Fajar shadiq itu apa? Cahaya terang yang muncul dari timur. Karena matahari itu terbit dari timur. Jadi sebelum matahari terbit, otomatis kan cahayanya sudah mulai mau muncul. Nah itu kan langit di ujung timur itu, ufuk timur itu sudah mulai terang. Itu fajar. Kita ini hidupnya sudah terang benderang, hidup di kota, udah nggak bisa kelihatan lagi fajar. Di mana-mana udah ada banyak lampu. Itu kan dulu zaman masih di gurun pasir. Jadi enak melihat fajar itu, atau di hutan enak melihat, atau di laut enak melihat. Kalau kita di sini udah banyak lampu, nggak bisa. Gimana solusinya? Solusinya kita punya setting alarm, punya waktu di HP itu kan ada waktu sholat, ya kan ada jamnya di situ. Untuk mengetahui zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, banyak tuh. Kita bisa pakai itu untuk mengetahui kapan akhir sahur kita. Jadi akhir sahur itu adalah pas masuk waktu subuh. Ustadz, tapi ada beberapa masjid yang biasanya mengingatkan waktu sahur tinggal 10 menit lagi. Biasanya itu 10 menit sebelum subuh. Ataupun di beberapa daerah pakai alarm. Nah, ada itu di wilayah saya di Cirebon seperti itu. Itu apakah akhir sahur? Jadi sahur itu ada seperti lampu ya, abang hijau. Nah, abang hijau itu bangjo, lampu merah di jalan tuh. Hijau itu berarti malam sampai waktu sahur boleh makan. Kuning ini 10 menit, 15 menit atau 10 menit sebelum subuh. Jadi sebelum subuh ini 10 menit 15 menit ini sudah mulai lampu kuning, peringatan lampu kuning. Hati-hati, waktu sahurnya tinggal sebentar lagi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari biasa mengakhiri waktu sahurnya 50 ayat sebelum subuh. Jadi dari akhir waktu sahur Rasulullah sampai subuh itu kalau buat baca Quran dapat 50 ayatan. 50 ayat itu kan zaman dulu nggak ada jam. Zaman sekarang kalau dikonversikan ya sekitar 10 sampai 15 menit. Kenapa sahurnya itu dihentikan sebelum subuh? Kenapa kita nggak nunggu azan dulu Ustadz atau pas waktu subuh kita berhenti? Supaya kita lebih tenang menghadapi puasa. Nggak ada yang nyelap di gigi, makan daging rendang masih nyelap. Ya, masih nyelap di gigi, makanan-makanannya, kunyahan-kunyahannya. Sehingga kita waktu puasa nggak risih banget. Coba bayangkan kalau seandainya kita berhenti sahur pas kita azan subuh kita berhenti, kira-kira kita butuh ke kamar mandi nggak? Sikat gigi, ya kan? Buang air, ambil wudu, ganti sarung kalau laki-laki. Perempuan pakai mukena. Kalau mau sholat jamaah di masjid terutama laki-laki, kira-kira dari mulai masuk kamar mandi, buang air, sikat gigi dan sebagainya dapat sholat qobliyah nggak?
bisa-bisa ketinggalan. Atau bisa jadi sholat subuhnya masbuk. Kalau seandainya kita menghentikan makan sahur kita 10 menit, 15 menit sebelum subuh, ini yang biasa diistilahkan di kalender-kalender itu dengan nama imsak. Maka insya Allah kita menghadapi subuhnya sudah tenang. 10 menit sebelum subuh kita sudah masuk kamar mandi, sikat gigi, bila perlu mandi seger enak ya, sikat gigi, kita mandi, ganti pakaian, wangi, masuk masjid, pas azan bisa menjawab panggilan azan. Fadilahnya besar sekali. Bisa berdoa antara azan dengan sholat subuh, mustajab azannya. Antara azan dengan iqamat itu doanya mustajab. Kita bisa baca Al-Qur'an. Kita bisa niat itikaf sebentar, bukan yang itikaf yang lama. Bisa sholat qobliyah subuh. Subhanallah. Maka dari itu imsak ini yang harus kita perhatikan adalah bukan akhir makan kita, tapi itu adalah lampu kuning. Jadi pemahaman masyarakat kalau sudah imsak nggak boleh makan lagi itu juga nggak tepat. Dan kita juga yang nyantai-nyantai makannya sampai subuh juga kurang tepat. Maka kita berhenti sebagaimana Rasulullah berhenti. Dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah berhenti sekitar 50 ayat sebelum subuh. Jadi seperti itu. Jadi dipahami imsak itu bukan lampu merah. Imsak adalah lampu kuning. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya, kalau seandainya ada di antara kita, Ustadz, ya saya dalam keadaan junub gimana Ustadz? Ya, mohon maaf yang laki-laki biasanya sudah mulai cukup umur ini mimpi basah biasanya. Biasanya ada mimpi basah. Pas bangun, astagfirullah, mimpi basah. Waktu subuhnya tinggal 15 menit lagi. Kan masih boleh kan? Masih boleh makan sahur. Walaupun afdolnya berhenti, tapi kan karena belum makan sahur jadi ya udah makan sahur. Mandi junub dulu apa makan sahur dulu, Ustaz? Ini kan kadang jadi dilema kan? Nah, yang harus dipahami pertama, puasa itu nggak seperti sholat. Jadi kalau sholat itu harus dalam keadaan suci batinnya, kalau puasa tidak harus. Boleh kita puasa dalam keadaan masih junub, dan ini yang pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul masih dalam keadaan junub, kemudian beliau mandi setelah masuk waktu subuh. Sepakat seluruh ulama. Boleh. Yang kedua, karena memang waktunya mepet dengan azan subuh, maka makan sahur dulu. Kemudian baru mandi junub. Kecuali bangunnya 3:30. Apa yang harus dilakukan? Mandi junub dulu. Kemudian makan sahur karena masih ada waktu. Karena apa? Karena makan kalau belum dalam keadaan suci itu hukumnya makruh. Makan dalam keadaan kita belum mandi besar, makan minum belum mandi besar itu hukumnya kurang bagus, makruh. Maka dari itu mandi dulu. Ya, jadi seperti itu ya solusinya. Yang selanjutnya kita memulai yang namanya puasa itu semenjak masuk waktu subuh. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana ketika saya lagi minum? Bismillahirrahmanirrahim, saya minum lagi nih ya. Silakan diminum yang punya minum. Bismillah. Lagi di sini, saya nggak bisa nahan airnya nih. Lagi di sini airnya, seumpama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas azan subuh, aduh Ustaz gimana? Dimuntahin apa ditelan nih? Dimuntahin apa ditelan? Nah, kira-kira gimana? Sayang Ustaz, ditelan aja. Jawabannya, kalau menurut mayoritas seluruh ulama salaf hingga saat ini dan difatwakan oleh Saudi juga termasuk Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, wajib dimuntahkan berdasarkan surat Al-Baqarah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan minum sahur sampai masuk waktu subuh. Kalau subuh jangan makan minum, berarti harus dikeluarkan. Kalau menurut Syekh Albani, ya, bahwasanya ada satu hadis yang berbunyi ketika kalian meminum, salah seorang dari kalian meminum atau memakan sesuatu sedangkan masih ada di mulutnya, maka habiskanlah.
walaupun sudah terdengar azan. Hadisnya memang sahih. Ulama-ulama yang jamaatan sahih. Hanya saja ulama lain nggak memakai hadis ini karena bertentangan dengan surat Al-Baqarah yang tadi disebut. Sedangkan Syekh Albani mengatakan karena hadisnya sahih, ya berarti bisa dipakai. Jadi itu jawabannya. Kalau ada yang menemukan bahwasanya dia diminum dihabiskan yang ada di mulutnya, ya berarti dia mengikut pendapat Syekh Albani. Tapi kalau menurut mayoritas ulama dari generasi sahabat sampai sekarang selain Syekh Albani, ya nggak boleh, harus dikeluarkan. Baik itu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki ataupun yang tidak bermazhab, ya selain yang Syekh Albani dan pengikutnya, ya harus dikeluarkan. Karena tadi ya sudah waktu subuh. Gimana Ustaz kalau saya ikut pendapat Syekh Albani Ustaz? Saya minum, sekalian saya habisin aja satu gelas ini. Satu gelas sekalian saya habisin, bukan itu. Ya, Syekh Albani itu membolehkan yang ada di mulut ditelan, biar nggak mubadzir. Ya kalau yang di sini yang di piring ya jangan dihabisin. Makan baru 2 sendok, azan subuh, jangan satu piring dihabisin semuanya. Nah, ini nggak boleh. Paham ya? Ya. Kalau mau ikut pendapat mayoritas ulama lebih selamat insyaallah, karena itu pendapat yang sudah disepakati ulama. Terlebih kita Ramadan ini waktunya adalah terbatas, maka sayang kalau digunakan untuk sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan kita beribadah pada Allah. Baik, sudah sampai subuh. Habis itu kita mulai yang namanya puasa kita. Ada satu hadis yang beredar, tidurnya naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Makanya dari subuh tidur, blek. Bangun jam 9, bangun jam 10, apalagi di hari Ahad, pas hari libur. Ada lagi bahkan yang bangunnya itu menjelang asar. Allah. Harus pahami, hadis ini dhaif. Hadisnya dhaif. Ya, sehingga tidak kuat untuk dikatakan bahwasanya itu perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu kontraproduktif dengan hakikat Ramadan itu sendiri. Ramadan itu adalah bulan amal, bulan kita memanen amal kita. Kan tadi sudah saya sebut, mulai menanamnya di bulan Rajab, mulai menyiramnya di bulan Sya'ban, mulai panennya di bulan Ramadan. Kira-kira kalau tidur terus panennya kapan? Betul? Oleh karena itu jangan tidur. Ya. Oleh karena itu di bulan Ramadan banyakin yang namanya amal, bakti sosial, baca Quran, tadarus, ya, kita baca buku, kita ikut kajian, kita ikut ini itu dan sebagainya. Banyak. Apalagi sekarang sudah mulai banyak sekali komunitas-komunitas yang mengarah ke kehidupan lebih baik. Tinggal search informasi, banyak kajian di mana-mana tentang Ramadan. Ada itu untuk meningkatkan, ada yang Quran, ada yang bahasa Arab, ada yang ningkatin ilmu-ilmu syariah, fikih, akidah, ada juga untuk kajian-kajian yang sifatnya sekali kajian, banyak sekali. Ini untuk meningkatkan kemampuan kita dan keilmuan kita, dan untuk memperbaiki ruhiyah kita, kondisi jiwa kita. Baik, jadi mulai pagi itu kita nggak ada namanya tidur kalau bisa, ya. Nggak ada yang tidur. Kalaupun harus tidur karena ngantuk, kalau mau tidur karena ngantuk, tunggu sebelum matahari, tunggu sampai matahari terbit. Karena banyak ulama yang mengatakan tidur di saat matahari belum terbit itu menyebabkan miskin. Nah ini hati-hati ini, hati-hati. Jadi nunggu matahari terbit dulu. Matahari terbit, baru setelah itu silakan kalau mau tidur, tapi jangan lama-lama, secukupnya saja, biar kita aktivitas di waktu siangnya nggak lemes, nggak ngantuk, tapi porsi tidur kita sudah cukup. Karena kan biasanya kita tidur full dari mulai jam 10 atau setengah 11 bangun subuh. Sekarang kita dipotong kan, setengah jam sebelum subuh sudah bangun untuk sahur. Ya udah kita nambahnya setengah jam lagi, tidur jam 6, bangun setengah kali 10. Setengah kali 10 jadi 5 jam. Tidur jam 6, bangun jam 11. Nah, ini namanya markup. Ya. Jadi kita kan tujuannya hanya menambah tidur malam kita yang kurang karena digunakan untuk sahur. Kalau seandainya kita bangun setengah jam sebelum subuh, ya udah tambahnya setengah jam.
Kalau bangunnya 45 menit sebelum subuh, ya bangunnya 45 menit. Dan itu harus jadi tekad kita. Kasih alarm. Alarmnya bila perlu bukan 1, 7. Ya. 7. 5 menit kemudian, 5 menit kemudian nyalain, biar kita berisik gitu. Bangun terus. Karena alarm 1, mati udah bablas tidurnya. Ini azan. Yang selanjutnya, teman-teman sekalian rahmati Allah, kita sudah mulai masuk nih ya. Terus zuhur, asar. Gimana Ustadz kalau ada orang yang tidurnya kebablasan? Bablas tuh, saking capeknya sumpama, mudah-mudahan nggak ada. Ini ibu-ibu mungkin ataupun yang perempuan baru nikah, masakin sahur buat suaminya karena baru pertama masak belum bisa, bangunnya jam 2. Ya nanya-nanya, lihat di YouTube dulu gimana cara masaknya biar nggak keasinan, resep-resepnya. Dari jam 2 sudah melek sampai subuh itu belum nyiapinnya, belum ininya. Akhirnya dia tidur jam 6, bablas bangun asar. Seumpama. Ini seumpama. Contoh ngarang ya, namanya contoh ngarang. Berarti kan nggak sholat zuhur, puasanya sah nggak Ustadz? Puasa tetap sah walaupun sholat kelewat. Kalau seandainya itu dilakukan nggak sengaja, ya apalagi? Apalagi ini kan nggak sengaja kebablasan. Makanya penting ada alarm supaya Ramadan kita nggak sia-sia hanya untuk tidur saja. Kemudian setelah kita masuk waktu sore, biasanya kita masuk waktu sore ya, orang bilang ngabuburit bahasa Sunda ya, ngabuburit itu nyari sore, nggak usah dicari, sore udah datang sendiri sebenarnya. Ngabuburit daripada kita nongkrong di jalan, nongkrong di jembatan, cekakak-cekikik nggak karuan, mending waktu itu digunakan untuk doa. Karena itu waktu mustajab. 3 alasan yang dikatakan ya oleh para ulama kita. Yang pertama, akhir ibadah itu mustajab untuk doa. Makanya waktu sholat akhirnya sebelum salam dan setelah salam itu kita dianjurkan doa. Karena waktu mustajab. Habis sedekah, doa. Habis baca Quran, doa. Habis haji, doa. Habis umroh, doa. Habis sholat, doa. Akhir dari ibadah itu mustajab doanya. Karena kita habis berbuat baik. Ini alasan yang pertama. Maka ketika di akhir puasa juga kita doa. Sebelum azan itu, daripada ngabuburit, doa. Ya kalaupun ngabuburitnya di masjid, nyari takjil gratis. Lumayan. Yang selanjutnya yang kedua, dalam kondisi fisik kita yang lemah. Dakwatul mazlum mustajab. Dakwanya orang yang lemah, apalagi yang terzalimi. Dan ini bukannya puasa menzalimi kita, dalam keadaan lemah maksudnya, itu mustajab. Badannya kan lagi lemah, fisik lagi lemah. Yang ketiga, hati semakin sore itu semakin bersih. Semakin lama kita ibadah, hati semakin bersih. Kalau pagi masih seger karena masih ada di perut masih ada makanan, masih kuat untuk melakukan ini itu. Semakin sore, hati itu biasanya semakin bersih, semakin dekat dengan Allah. Doa dalam keadaan hati semakin khusyuk itu mustajab. Sayang kalau disia-siakan. 5 menit sebelum azan maghrib, lihat di HP azan maghribnya jam berapa. Mulai kita banyak doa, ya Allah lulus ujian, ya Allah masuk perguruan tinggi negeri, ya Allah mudah-mudahan kerjaannya bisa diterima di instansi ini, ya Allah mudah-mudahan jodoh cepat datang, ya Allah. Ini sampaikan semua urusan dunia kita dan akhirat kita, selama itu bukan maksiat, mustajab. Itu waktu mustajab sampai kita azan maghrib. Nah ketika azan maghrib, apa yang disunahkan? Yang disunahkan yang pertama rutob. Apa itu rutob? Kurma muda. Tahu kurma muda? Ada yang bentuknya merah, ada yang bentuknya kuning, kayak kelapa masih segini ya. Itu kurma muda, itu seger. Ada juga yang sudah sedikit lembek, enak itu. Rutob nggak kuat lama, seminggu di luar basi, setengah bulan di luar basi. Beda sama kurma biasa, kurma mateng itu setahun kuat. Rutob harganya mahal, sekilonya 200.000 lebih. Tapi itu pertama yang disunnahkan. Kalau nggak ada rutob, karena kita di sini nggak ada pohon kurma, orang Arab enak tinggal metik dari pohonnya kan. Kita nggak ada pohon kurma di sini, ada pohon kelapa. Kalau seandainya nggak ada rutob, ya ganti kurma kering, kurma yang biasa beredar itu. Batal ajru insyaallah. Ada yang doanya dua-duanya digabung. Allahumma lakasumtu sampai arhamar rahimin wa dzahabat dhama'u wa talatil uruqu. Ada berapa macam?
Ada 3 macam. Gimana Ustadz yang tepat? Ya, yang tepat bagaimana? Tepat semua. Yang pertama, Allahumma laka sumtu itu ada hadisnya, dan hadisnya ini memang sebagian ulama mengatakan dhaif, tapi sebagian ulama mengatakan hasan, kuat. Ya, karena punya syawahid, punya hadis-hadis lain yang menguatkan. Sebagaimana dikatakan Syekh Syuaib Al-Arnaud. Ya, itu juga ahli hadis kontemporer juga. Jadi statusnya seperti itu. Bahkan dalam semua kitab-kitab fikih klasik, mazhab Hanafi, mazhab ini dan sebagainya, udah hal yang biasa Allah malaka sumtu itu. Yang kedua, zahaba dhama'u. Hadisnya kan ada yang lebih sahih Ustaz. Ngapain pakai hadis yang masih ragu-ragu, masih remeng-remeng? Pakai yang sahih aja. Zahaba dhama'u juga didhaifkan oleh Syekh Muqbil. Jadi sama statusnya dua hadis ini, sama-sama masih kontroversi, nggak ada yang pasti sahih. Syekh Muqbil jelas mulai mengatakan dengan penelitiannya hadis ini dhaif, yang zahabat dhama'u wa btalatil uruqu itu. Meskipun beberapa ulama mengatakan itu sahih. Jadi sekali lagi yang namanya hadis itu sama seperti fikih. Beda ulama, beda menilai, semua punya alasan dan argumen masing-masing. Makanya banyak ulama mengatakan dua-duanya dibaca. Dua-duanya dibaca, tapi yang penting bismillah, jangan sampai tertinggal. Karena itu jelas-jelas yang diajarkan Rasulullah dalam setiap kita mau makan atau minum. Bismillah. Nah, terus bacanya kapan Ustaz? Bacanya ini apakah sebelum makan atau setelah makan? Minum, maksudnya sebelum makan kurma atau sebelum minum, atau setelah minum, atau pas lagi minum sambil baca. Bahasa hadisnya inda itu ketika. Makanya orang yang memahami hadis letterlek apa adanya, ketika ya berarti lagi minum sambil baca. Tapi ada juga yang mengartikan inda di situ ya kadang setelah. Ataupun ada juga yang mengartikan sebelum. Jadi memang riwayat itu kan banyak. Jadi yang setelah ya ada dalilnya, yang sebelum juga boleh. Cuman kalau diperhatikan kalimat hadisnya, zahaba telah hilang, az-dhama'u haus, wa batallat dan telah basah, ala uruq itu urat-urat di tubuh telah basah, wa thabata dan semoga tetap diterima al-ajru pahalanya insyaallah. Berarti kira-kira sudah minum belum? Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat. Sudah minum belum? Sudah, berarti zahaba dhama'u itu sebelum minum atau setelah minum? Setelah minum. Sesuai dengan artinya. Ini ya, kalau diartikan dari doanya setelah minum. Kita minum nih, bismillahirrahmanirrahim. Haus sudah hilang, urat-urat sudah basah. Atau belum minum, haus sudah hilang. Hilangnya dari mana kalau belum minum? Paham? Ya, baik. Jadi seperti itu. Ya. Ini tentang puasa. Yang membatalkan puasa, yang secara fikih sedikit lagi, 2 menit lagi. Setelah itu silakan tanya jawab. Ya, silakan dituliskan yang perempuan, ya, yang laki-laki kalau mau langsung bertanya juga silakan, atau bagaimana bentuk tanya jawabnya terserah, seperti kebiasaan saja. Untuk hal-hal yang membatalkan puasa nih, tolong diperhatikan. Ini membatalkan puasa dulu biar paham nih. Yang pertama, ada yang disepakati ulama, ada yang diperselisihkan, 2. Jadi pembatal puasa itu 2. Saya kelompokkan 2 biar gampang. Yang pertama sudah disepakati ulama, yang ketiga masih diperselisihkan. Yang disepakati ulama itu apa? Makan dari mulut, ya, minum, dan juga berhubungan badan. Masuknya sesuatu ke dalam sesuatu, paham lah ya, berhubungan badan. Makan, minum, dan berhubungan badan. Ini pembatal puasa yang disepakati ulama. Adapun selain makan, minum, dan berhubungan badan, selain itu, contohnya tetes telinga, contoh tetes mata, contoh lagi, apalagi contoh masukin obat lewat tubuh, punya penyakit wasir,
Wasir atau ambeien atau sama wasir dan ambeien. Ya, masukinlah tubur. Obatnya segini panjangnya, kayak rudal. Ya, kayak rudal. Saya pernah lihat itu. Ya, tapi obatnya bukan keras, nggak kayak pil, nggak kayak tablet. Dia lembut. Ya. Terus apalagi suntik. Apalagi ini semua diperselisihkan oleh ulama. Masuknya sesuatu lewat lobang, yaitu telinga, hidung, apalagi jalan belakang. Nah, itu kan yang ada lobangnya nih, lobang kan, lobang. Nah, termasuk mata juga ada lobangnya. Ini semua yang diperselisihkan ulama. Ada mazhab yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak, dan dalil-dalil masing-masing. Yang jelas di hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati ulama adalah makan, minum, dan berhubungan badan. Itu sepakat, nggak boleh, batal puasanya. Ya, sedikit ataupun banyak, kecuali memang yang nggak terasa sama sekali. Ya, makanya hati-hati ketika kita nyicipin, itu kan masih terasa, masuk ke dalam. Lepehin itu apa? Keluarin. Ya. Kalau kita nyicipin makanan nih untuk ibu-ibu, untuk mbak-mbaknya, perempuan masak, nyicipin sayur asem belum. Jangan di ini, apalagi sepanci mah dihabisin sendiri nggak, keluarganya nggak dapet. Jadi keluar lagi, lobang di sini itu tadi ya, masuknya sesuatu ke dalam lobang dengan syarat sampai anggota lobang yang tidak terlihat mata. Jadi telinga ini kan ada yang masih terlihat nih. Ya, lubang bagian luar itu masih ada terlihat. Sumpama masuk jari telinga, batal nggak puasanya? Enggak, sepakat seluruh mah nggak batal. Ngupil, batal nggak puasanya? Saya contohin langsung. Batal nggak? Enggak, karena masih terlihat. Kalau diginin, coba lihat hidung kamu, kelihatan. Itu masih boleh tangan masuk. Yang nggak boleh kalau sudah sampai masuk ke dalam. Contoh, hirup air dari hidung. Seger. Wudhu tapi sambil minum, bahaya. Ini karena lewat anggota yang sudah tidak terlihat mata. Mulut kan lobang, masuk, batal nggak? Batal nggak? Masih kelihatan nggak mulut saya? Sampai anggota yang tidak terlihat baru batal. Mana? Ini tenggorokan nih. Kalau tangan masuk sampai ke sini, ada kemarin kasus anak-anak mainan kowin, ketelen, anak kecil umur masih 2-3 tahunan, ketelen sampai sini, matanya sudah merah itu. Akhirnya ada orang yang memberanikan diri masuk tangannya ini, tarik. Itu kalau seandainya dibawa ke rumah sakit meninggal di tengah jalan. Sudah mukanya udah biru, bibirnya sudah biru, matanya sudah gini. Nah, ini kan berarti jari bisa masuk. Ini kelihatan mata nggak daerah sini? Enggak. Mata temennya ya, bukan mata sendiri. Kalau mata sendiri gimana ngelihatnya? Jadi haddul batin namanya kalau dalam fikihnya itu, batasan yang tidak terlihat mata. Itu yang batal kalau dijangkau. Tapi kalau haddul zahir yang masih terlihat mata, ini enggak batal menurut kesepakatan ulama. Tapi kalau sudah batasan mata yang sudah batasan yang sudah tidak terlihat mata, ini yang menurut sebagian ulama batal, tapi sebagian lagi tidak batal. Paham? Jadi kesimpulannya dua. Ada yang disepakati ulama, yaitu makan minum dan juga berhubungan badan. Yang kedua masih diperselisihkan ulama. Diperselisihkan ulama ini harus dipelajari juga fikihnya. Ambil yang hati-hati supaya ibadah kita benar-benar sah, yang kuat dalilnya, yang menerentamkan hati maksudnya. Jangan sekedar hati-hatinya doang, tapi menenteramkan hati. Ya, maka saran saya untuk infus itu, kalau infusnya infus makan, puasanya batal, nggak sah, karena itu sama dengan makan. Kan ada orang sakit nggak bisa makan dari mulut, pakai infusnya infus makan minum vitamin, itu batal puasanya. Tapi kalau infus obat, sebagian ulama mengatakan batal, sebagian lagi tidak. Suntik, karena itu suntik itu obat, maka tidak batal. Suntik itu kan bukan dari lubang, ya, ini dari pori-pori. Ya, terus apa lagi? Keramas, nggak batal. Berdarah tangannya, nggak batal. Ngupil, nggak batal. Kumur-kumur waktu wudhu, nggak batal. Yang penting jangan ditarik. Yaman beliau.
di Yaman tinggalnya. Syekh Muqbil Salafi, Syekh Albani Salafi, Syekh Muqbil Salafi, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin itu Salafi. Ya, ulama-ulama Saudi itu seperti itu. Baik, paham ya, dari Syekh Muqbil seperti itu. Itu beliau yang berpendapat bahwasanya hadis dzahabat dhama'u itu adalah dhaif. Ya, nanti saya punya artikelnya masalah itu, sumbernya juga punya. Saya pernah share di grup juga, Ustadz Eka juga insya Allah kalau di search beliau punya. Kalau saya di search di grupnya ada. Yang selanjutnya, jadi Syekh Muqbil itu sekali lagi adalah ahli al-jarh wa ta'dil untuk menentukan hadis ini lemah atau dhaif menurut kelompok salafi. Itu Syekh Muqbil. Yang kedua, pertanyaannya tentang apa ya tadi? Kedua. Oh iya. Jadi selama ini ada kelompok yang bermadhab dan ada kelompok yang tidak bermadhab. Mayoritas ulama selama 1000 tahun lebih lamanya dari zaman salaf sampai sekarang itu adalah sudah terkenal dengan namanya madhab. Jadi kita mau beribadah itu menurut versi siapa nih? Pemahamannya siapa? Pemahamannya Imam Abu Hanifah atau pemahamannya Imam Syafi'i atau pemahamannya Imam Hambali atau pemahamannya Imam Maliki atau pemahaman siapa? Madhab ada 80 lebih. Kita taunya 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Padahal madhab fikih itu di masa salaf, di masa abad pertama, kedua, ketiga Hijriah ada 80 lebih. Madhab Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, madhab Ishaq bin Rahawai, madhab Hasan al-Basri, madhab Al-Auza'i, madhab Daud al-Zahiri, madhab Ibnu Jarir at-Tabari. Terus sisanya kemana Ustadz? Yang segitu banyaknya itu kok tinggal 4. Sisanya itu hilang di telan zaman karena murid-muridnya tidak membukukan fatwa-fatwa ijtihad imamnya. Muridnya meninggal, maka tidak ada yang meneruskan, hilang. Di masa Imam Ibnu Taimiyah masih ada madhab Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, mohon maaf. Di masa Imam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan saya pernah singgah di satu tempat, satu penduduk itu madhabnya pakai Sufyan Ats-Tsauri. Imam Ibnu Taimiyah itu di abad ke-8 Hijriah. Jadi di abad ke-8 Hijriah masih ada. Madhab kan munculnya di abad kedua, ketiga Hijriah. Nah, seperti itu, paham ya? Jadi madhab itu banyak. Ada yang tidak bermadhab. Tidak bermadhab ya berarti dia nggak mau terikat dengan madhab-madhab yang ada itu. Tapi yang tidak bermadhab itu secara tidak sadar mereka juga sebenarnya bermadhab karena ngikut kelompoknya kan. Kelompoknya bikin satu keputusan. Keputusannya itu diikuti oleh pengikutnya. Berarti pengikutnya bermadhab ala keputusan pimpinan kelompok tersebut. Madhab itu seperti itu, cara kerjanya sama. Yang awam ikut pada yang alim. Ya, seperti itu namanya bermadhab. Ya, baik. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan yang lain? Yang lihat kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ibu saya selalu bilang bahwa kerja tidak memakai kerudung itu tidak apa-apa asalkan seragam yang dikenakan panjang. Padahal dalam Islam wanita wajib menutup aurat sepenuhnya. Tetapi saya bingung apakah apabila membantah perintah ibu saya takut dosa. Sedangkan jika saya kerja tidak pakai kerudung, saya juga takut dapat murka dari Allah. Bagaimana pendapat Ustaz? Baik. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ingat, catat hadisnya. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam hal mendurhakai Allah. Walaupun orang tua itu adalah pemegang utama ridhonya Allah, tapi kalau bertentangan dengan kehendak Allah, dengan kemauan Allah, dengan syariat Allah, maka tidak wajib kita taat kepada orang tua. Pakai kerudung itu wajib. Sepakat seluruh ulama aurat itu wajib ditutup. Meskipun ada sebagian ulama kontemporer yang berpendapat aurat itu ya kepantesan. Kalau satu lokal tempat mengatakan pantas nggak pakai kerudung ya berarti bukan aurat rambut itu. Nah, ini pendapat yang aneh. Mayoritas ulama seluruh zaman itu berpendapat rambut itu aurat. Yang diperdebatan itu masalah lengan, telapak kaki. Ini yang perdebatkan ulama dulu, mazhab Hanafi, mazhab ini dan sebagainya, terutama buat pekerja. Karena wanita-wanita pekerja itu kan kalau seandainya tangannya tertutup, kerjanya bingung. Pakai kaos kaki di sawah, bingung. Maka di sini ada perdebatan. Tapi nggak ada yang berpendapat dari ulama 1000 tahun lamanya, abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10. Sekarang abad berapa?
Abad berapa sekarang? Abad berapa? Orang Islam nggak tahu abadnya sendiri. Antum Islam, Muslim semuanya? Baik, abad berapa? 14, abad 21, abad berapa lagi? Saya tanya, tahun Islam sekarang berapa? 1440. Kalau 1440 berarti abad berapa? 15. Jadi abad itu mulai muncul, umpama nih, tahun pertama Hijriyah abad berapa? Abad ke-1 kan? Tahun 50 Hijriyah abad berapa? Abad ke-1. Tahun 99 Hijriyah abad berapa? Abad ke-1. Tahun 101 Hijriyah abad ke-berapa? 2. 1401 Hijriyah abad berapa? 15. Paham? Baik, ini belajar kayak ke anak-anak SD lagi. Antum harus paham ya tanggalan Hijriyah. Baik, itu baru tahun, belum nanti tanggalnya ini. Hijriyahnya tanggal berapa? Tanggal berapa Hijriyahnya? Bulannya dulu. Bulan apa ini? Bulan apa Hijriyahnya? Sya'ban. Tanggalnya? Tanggal 29. Kecuali menurut Muhammadiyah ini sudah tanggal 1 Ramadan. Tanggal 29 apa 30? 9 apa 30 Sya'ban ini? Baik, ini terakhir Sya'ban. Jadi memakai kerudung itu wajib menurut syariat Islam. Adapun mentaati perintah orang tua kalau melanggar Allah maka kita dosa. Maka mau tidak mau kita bertolak belakang dengan perintah orang tua kita. Alhamdulillah kalau seandainya tempat kerjanya malah mendukung kita berkerudung, alhamdulillah.